Kalau di seri sebelumnya kita sudah unboxing perangkat Ruiji 5 gigabit Cloud Manage PW Router. Kali ini, di seri kali ini kita akan melakukan konfigurasi. Kita akan belajar bagaimana sih cara mengkonekin Ruiji Reye ini ke jaringan kita. Oke, tanpa membuang waktu lagi, kita akan ambil perangkatnya. Ya, perhatikan bahwa ini membutuhkan DC 54 volt. Artinya adaptornya, kalaupun suatu saat adaptor ini perlu diganti, Anda harus memastikan bahwa voltasenya tetap sama. Oke, sekarang kita akan coba menyalakan. Oke, nyalakan. Oke. Nah, sekarang kita tinggal colokin ke sini. Nah, sekarang perangkatnya udah nyala nih. Untuk kemudahan saya akan tutup dulu kotaknya. Oke. Tentu saja untuk ini kita akan butuh dua kabel. Yang pertama kabel untuk dihubungkan ke internet, yang kedua adalah kabel yang dihubungkan ke perangkat laptop kita. Kali ini sebenarnya ada dua metode yang bisa digunakan untuk mengkonfigurasi Ruiji Reye. Kita juga bisa menggunakan perangkat mobile phone yang nanti akan kita saksikan di episode berikutnya. Kali ini kita akan melakukan konfigurasi melalui laptop kita. Oke, sekarang kita sudah ada kabel internet. Jadi saya punya dua kabel. Satu kabel menuju ke internet yang akan dikoneksikan ke port wide area network, ke port internetnya. Satu lagi di laptop saya punya kabel yang akan berfungsi sebagai LAN. Jadi nanti laptop saya akan menjadi klien pertama. Mari kita hubungkan. Oke, sekarang kita akan lihat konfigurasinya. Pertama, sebelum kita melakukan konfigurasi apapun, yang harus kita pastikan adalah IP yang kita gunakan adalah IP yang tepat. Mari kita lihat. Oke, berapakah IP dari perangkat Ruiji yang baru, yang tersetting, yang berada pada konfigurasi default setting akan memiliki IP 192.168.110.1. Oleh sebab itu, kita harus pastikan perangkat laptop yang terhubung memiliki IP 192.168.110 something, satu subnet yang dapat kita gunakan. Di laptop saya akan menggunakan IP 192.168.110.10. Oke, sekarang kita akan buka portal untuk mengakses router kita untuk pertama kali. 192.168.110.1. Oke, karena sudah terhubung, maka portal ini akan langsung melakukan scan terhadap perangkat-perangkat router yang ada di sekitarnya, yang terkoneksi secara langsung. Dia di sini kelihatan ada DHCP internet, kemudian ada router 1, switch, AP, tapi semuanya 0. Kenapa? Karena kita baru menghubungkan sebuah router saja. Di My Network akan terlihat hasil scan berupa serial number, IP address, MAC address, dan software versionnya. Oke, bila kita merasa ada perangkat yang sebenarnya terhubung tapi masih belum muncul, kita bisa lakukan rediscover. Tapi karena memang saat ini kita hanya memiliki satu perangkat, maka kita akan start setup. Oke, pada saat setup pertama kali, maka kita akan diminta untuk create network dan connect. Ruiji atau Reye menganggap bahwa tiap perangkat itu harus terhubung ke sebuah project, sebuah lokasi, bisa sebuah klien dan lain sebagainya. Sehingga kita harus menentukan perangkat kita akan dimasukin ke project yang mana, dimasukin ke site yang mana. Pertama kali kita akan melakukan setting network. Sekarang kita buat network name review. Passwordnya review 123. Internetnya DHCP. Country region-nya kan nanti berhubungan dengan regulasi yang ada. Lalu time zone ini untuk melihat log nanti, karena jika kita time zone-nya tidak sesuai, maka nanti kita akan melihat log jam orang connect, jam orang tidak connect, itu akan jadi berbeda. Kita create network dan connect. Kita akan nunggu sampai koneksi teraktivasi. Oke, kita sekarang sudah selesai ya, proses inisiasi awal sudah selesai. Saatnya sekarang kita harus terhubung ke Ruiji Cloud. Kenapa kita harus terhubung ke Ruiji Cloud? Supaya kita bisa mengakses device kita, mengakses perangkat kita dari mana saja dengan akun yang kita miliki. Saya sudah punya akun di sini. Karena network saya dianggap sebagai network baru, belum ada network serupa yang ada di database saya, di data cloud saya, maka saya harus memilih network saya ini adalah project apa, office kah, hotel kah, atau lain sebagainya. Oke, anggap saja ini sebagai project office. Kemudian kita klik next. Lalu topologinya, dia akan otomatis melakukan penggambaran terhadap topologi yang ada.
ada satu device going online, mencoba untuk online. Kita tunggu sampai Ruiji Cloud ini bisa mendeteksi perangkat kita. Artinya perangkat kita sudah bisa connect ke Ruiji Cloud. Di sini kita punya dua pilihan. Kita mau masuk ke eWeb atau masuk ke Ruiji Cloud. Apa sih yang dimaksud dengan eWeb dan Ruiji Cloud? eWeb itu artinya kita akan mengakses web-based configuration yang ada di router kita secara lokal. Kalau kita mau masuk ke Ruiji Cloud, maka kita akan masuk ke cloud-nya. Kita akan coba lokal dulu. eWeb, klik eWeb. Maka kita akan masuk ke konfigurasi dari router ini. Oke, sekarang kita sudah masuk ke eWeb, di mana ini adalah konfigurasi lokal, di mana kita mengakses perangkat kita secara lokal tanpa terkoneksi ke dalam cloud. Apa sih benefitnya? Pertama, pastinya akan lebih cepat karena kita tidak pakai koneksi internet, tapi kita hanya bisa mengakses project kita, sehingga kita tidak bisa mengakses project-project lain, karena project-project lain itu tersimpan di dalam cloud. Nah, eWeb ini kita akan masuk ke portal di mana ada informasi. Pertama ada topologi, dan tunjukin berapa sih traffic yang keluar masuk dari port LAN dan WAN dan lain sebagainya. Ya, satu device online, ya, belum ada klien karena saat ini perangkat laptop saya masih menggunakan IP statik. Dan bila kita refresh eWeb-nya, maka nanti kita akan melihat satu klien. Siapakah klien ini? Ya, itu adalah laptop saya sendiri. Nah, sampai di sini gateway ini sudah berfungsi. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Apa konfigurasi lain yang bisa kita lakukan untuk mengoptimalkan dan memaksimalkan potensi dari gateway ini? Kita akan lihat di bagian network. Kita akan lihat menu per menu. Di sini ada network planning, di mana kita bisa melakukan planning, menambahkan VLAN, menambahkan VLAN untuk WiFi maupun untuk wired dan lain sebagainya. Di sini adalah konfigurasi WiFi. Ya, kita bisa mengatur WiFi setting, kita bisa mengatur guest WiFi. Ya, guest WiFi ini adalah semacam hotspot di mana guest itu harus memasukkan beberapa credential sebelum bisa mengakses. Mari kita coba. Bila melakukan enable, nanti kita akan bisa mengatur SSID khusus untuk guest, bandnya dan lain sebagainya. Lalu ada WiFi list. WiFi list ini adalah perangkat-perangkat WiFi dan konfigurasi WiFi apa saja yang ada. Nah, sayangnya karena RIE ini memang target marketnya adalah SMB, maka SSID yang bisa ditambahkan adalah maksimum 8. Dan untuk level perusahaan SMB atau level di rumah gitu ya, 8 SSID udah lebih dari cukup. Ini ada healthy mode. Kemudian healthy mode ini digunakan untuk apa? Karena banyak orang merasa bahwa kalau Wi-Fi-nya terlalu powerful dan lain sebagainya, maka itu bisa merusak kesehatan, sehingga Ruiji RIE itu punya satu health mode yang artinya pada saat tidak digunakan maka Wi-Fi akan memancarkan seminimal mungkin sinyal Wi-Fi, ya. Tapi pada saat dibutuhkan untuk koneksi dari klien yang cukup jauh, maka Wi-Fi akan kerja lagi. Load balancing ini digunakan untuk melakukan load balance beberapa akses point, karena ini topologinya masih di WiFi ya. Jadi load balancing ini bila kita memiliki banyak akses point, maka kita bisa melakukan load balance. Jadi klien-klien tidak akan penuh di satu akses point, tapi akan tersebar. Ini ada view, ini ada network optimization, radio frekuensi kita bisa pilih, gitu ya. Yang 2,4 mau pakai frekuensi berapa, 5 giga channel pakai frekuensi berapa, termasuk client count, maksimum klien yang bisa terkoneksi ke AP tersebut. Ada juga RIE Mesh. Inilah fitur RIE Mesh di mana kita bisa melakukan konfigurasi mesh dengan sangat mudah dengan perangkat AP yang mensupport mesh. Lalu LAN port. Nah, di sini ada LAN, kita bisa set VLAN ID dan lain sebagainya. LED, kita bisa mengenable atau mendisable LED. Nah, menu kedua adalah menu device. Di menu device ini kita akan bisa menemukan perangkat-perangkat apa saja yang terkoneksi ke project kita, ke network kita, ya. Berapa gateway, berapa access point, berapa switch, berapa AC, dan berapa router. Gateway. Nah, sekarang kita akan masuk ke perangkat gateway karena kita hanya punya gateway, ya. Kita belum punya access point yang terhubung. Kita bisa melihat apa saja sih fitur-fitur di gateway ini. Yang pertama, di dashboard kita bisa melihat penggunaan memori, beberapa klien yang online dan lain sebagainya, termasuk
port-port yang sedang online. Nah, kebetulan saya masukin ke port 1 ini untuk ke internet ya, dengan rate 1 gigabit per second. LAN 1 ini terkoneksi ke laptop saya, ya, rate-nya juga sama, speednya 1 gigabit per second. Lalu kemudian di network kita bisa mengatur bagaimana topologi WAN, LAN, dan lain sebagainya. Contohnya di WAN ini kita bisa menentukan apakah kita menggunakan single line atau dual line. Kalau dual line berarti kita ada 2 ISP. Kemudian ada lagi konfigurasi di LAN. LAN ini seperti biasa, ada LAN setting, IP-nya berapa, DHCP client seperti apa, static IP-nya bagaimana, dan lain sebagainya. Lalu ini ada PoE untuk mengatur PoE-nya, port VLAN, dan IPTV. Nah, untuk security kita bisa mendapatkan 2 fitur security di sini, yaitu ARP list dan MAC filtering. Behavior. Nah, sekarang ini adalah salah satu fitur yang paling saya rasa sangat berguna bagi pelanggan rumahan maupun pelanggan kantoran. Apa saja? Yang pertama adalah app control. App control ini bisa memblok beberapa aplikasi-aplikasi yang terkenal, yang standar ya. Kita bisa pilih grupnya, kemudian kita bisa pilih aplikasi apa yang mau diblok, apakah kategori video, streaming, media player, dan lain sebagainya. Shopping, online shopping, apa aja online shoppingnya kita bisa centang di sini. Secara otomatis aplikasi-aplikasi itu akan terblok. Oke, selain aplikasi kontrol, dia juga punya website management. Ini untuk berbasis website ya. Jadi kita bisa lakukan berbasis website, misalnya website www.something.com. Kita juga bisa melakukan filtering website per website, atau kita bisa jadikan dalam grup. Nah, ini adalah beberapa website group ya, website group yang sudah ada dan bisa di-define. Games, finance, live, music. Kita bisa blok itu semua dengan sangat mudah. Lalu ada flow control, access control, user management, dan time management. Nah, time management nih kita akan ngintip dulu. Time management itu artinya kita bisa membuat koneksi internet itu jalan atau mati di waktu-waktu tertentu. Kemudian VPN, ini fitur standar dari setiap router ya. Jadi ada VPN client, VPN server, dan lain sebagainya. Untuk advance, nah ini cukup advance nih. Ini mungkin harus kita jadikan satu sesi tersendiri. Ada routing, PPOE server. Jadi router yang imut-imut ini itu bisa jadi PPOE server loh guys. Kemudian diagnostik ini adalah menu untuk melakukan pengecekan. Lalu sistem seperti biasa untuk login, manajemen, upgrade, dan reboot. Klien ini menunjukkan siapa saja yang terkoneksi. Ini ada online client, ada blacklist atau whitelist. Karena kliennya baru satu, ini baru. Nah, ZenBook ini adalah laptop saya nih. IP-nya kelihatan, current rate-nya, penggunaan, bandwidth-nya juga bisa kelihatan. Oke, blacklist, sistem, standar. Oke, demikian fitur-fitur dari gateway yang bisa kita review secara singkat. Untuk detailnya nanti kita akan coba berikan per topik, gitu ya. Nah, satu fitur Cireje yang memang menjadi satu nilai tambahnya adalah di bagian behavior tadi ya guys. Jadi bisa apps control dan website management. Oke, bila Anda menyukai review kami, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan sampai ketemu di review selanjutnya.